sukacita telah tiba. Saatnya kita mau menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Biarkan kuasa Roh Kudus juga menaungi kita, menolong dan memberkati kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bahwasanya Dia baik dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kuasa anugerah dan belas kasih hanya dinyatakan dalam hidup kita. Kami datang menyembah-Mu, Tuhan dan Raja kami yang kudus. Menyembahmu
pikiran kami, segenap hati kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembahkan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing, angkat pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Semua yang difirmankannya
ketika kita mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi kita, maka akan ada pertemuan yang indah di udara ketika Dia datang kali yang kedua. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah pengirangan dan anak Allah yang pertemuan. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang baik. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah adalah pengirangan dan anak Allah yang pertemuan di udara. Saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Setiap kita pasti merindukan perkataan firman Tuhan yang akan menguatkan, memberkati, dan memulihkan hidup kita. Mari kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, Engkaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Di hadirat-Mu Tuhan, bahkan di saat kami menyembah Engkau, kami temukan kedamaian. Bahkan Engkau yang kami rindukan, Yesus. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan
kita masing-masing. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hati. Kaulah hati kami dengan roh yang menyala-nyala untuk tetap melayani Engkau, Yesus. Dia hadir tengah-tengah kita pada saat ini. Bahkan di rumah kita masing-masing, kehadiran Tuhan mampu menjangkau dan melawati Bapak Ibu Saudara. Nyatakan di hadapan Tuhan pada saat ini, Tuhan, aku buka hatiku untuk aku terima Engkau, memberkati, menolong dan mengubahkan aku. Dengan lembut nyanyikan pujian ini, refrennya kembali. Bapak Ibu Saudara nikmati bahwa Dia adalah sungai kehidupan kita, yang mau mengalir memenuhi hidup kita. Diberkati dan dipulihkan dengan kebenaran firman-Mu. Setiap pelanggaran, kesalahan, noda di dalam hidup kami bawa di hadapan-Mu untuk Engkau bersihkan, untuk Engkau pulihkan. Dan hanya firman Allah yang menolong memberkati kami. Sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau berkati dengan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu itu menggema di telinga dan di hati kami. Untuk kami garap kerjakan, untuk kami lakukan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kuasa kegelapan, kuasa iblis, kami bersatu, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Allah bekerja, sukacita sorga mengalir di tempat kami masing-masing. Bahkan saat pemberitaan firman-Mu Tuhan, buka mata kami, pendengaran kami, hikmat kami. Agar setiap perkataan dari hamba-Mu dapat kami cerna, dapat kami mengerti. Dan hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami siap mendengar firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau kita ada sampai saat ini dan kita masih bisa mengikuti ibadah online saat ini. Satu anugerah, satu kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kita mau mendengar firman Allah dengan judul keburukan yang diambil dari nats Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 29. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai ayat 29 kita akan belajar dari sosok pribadi yang hebat yaitu Nuh. Dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 kita bisa melihat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Nuh adalah seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Betapa hebat, betapa luar biasanya ketika waktu itu penghukuman Tuhan atas dunia dalam bentuk air bah, semua penduduk dunia mati. Dan hanya keluarga Nuh saja yang hidup. Dan Alkitab katakan menjelaskan bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat bagaimana kualitas kehidupan Nuh. Tetapi sesudah mereka lolos dari air bah, mereka hidup dalam ketenangan, ketentraman. Ada hal-hal yang menjadi keteledoran yang dilakukan Nuh. Merupakan sisi negatif, merupakan sisi buruk yang dialami oleh Nuh. Dan saat ini kita belajar dari Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29 kita melihat kutuk karena membuka keburukan orang lain. Dan yang kedua, berkat karena menutupi keburukan orang lain. Kita semua tidak ada yang sempurna.
Baik yang berstatus sebagai seorang pendeta, seorang gembala, seorang jemaat. Kita semua berjalan menuju kesempurnaan. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita untuk menuju kesempurnaan seperti Yesus, kita masih ada sisi-sisi buruknya. Kita masih ada sisi-sisi negatifnya. Dan mari kita belajar bersama untuk menjadi orang yang hebat. Adalah orang yang bisa menutupi keburukan orang lain dan toleransi dengan kelemahan orang lain. Saat ini kita bisa melihat bagaimana yang dilakukan oleh Ham. Kutuk karena membuka keburukan orang lain. Kita baca dulu dalam Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai ayat 22a. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Dari ketiga orang anak Nuh yaitu Sem, Ham, dan Yafet tersebar seluruh penduduk bumi. Ya muncul penduduk bumi dari ketiga anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Ayat 20, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Nuh adalah setelah selesai dari air bah, Nuh memulai dari kerjanya, ia membuat kebun anggur. Dia seorang petani yang berhasil, seorang petani yang sukses. Di ayat 21, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ada hal yang merupakan kekilafan Nuh, keteledoran dari Nuh. Nuh menikmati hasil kebun anggurnya karena dia seorang petani kebun anggur. Tetapi Alkitab menjelaskan setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ada satu keburukan yang kita lihat dari Nuh. Sementara kita lihat bahwa Nuh orang yang benar, orang yang bergaul dengan Allah. Betapa hebatnya Nuh di mata Allah, dia beda dengan orang-orang sezamannya. Dia orang yang benar, dia orang yang bergaul dengan Allah, dia orang yang tidak bercela. Tetapi di satu masa, di tengah-tengah kondisi hidup yang sudah aman, nyaman, Nuh membangun, Nuh membuat pertanian kebun anggur, dan Nuh sukses, Nuh menikmati hasil kebun anggurnya. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Nuh mabuk dan ia telanjang. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua belum sempurna. Ada banyak hal, keburukan-keburukan yang ada di hidup kita. Dan kita sedang belajar untuk kita meninggalkan keburukan itu. Untuk kita membuang keburukan itu. Dan kita melangkah menuju kesempurnaan. Dan kita lihat melalui firman Allah, apa yang dilakukan oleh Ham. Ayat 22. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Kutuk karena membuka keburukan orang lain. Yang pertama adalah tertarik untuk melihat keburukan orang lain. Ham beda dengan Sem, dengan Yafet. Justru Ham melihat aurat ayahnya dan melihat ketelanjangan ayahnya. Ada banyak kita yang seringkali tertarik melihat keburukan-keburukan orang lain.
Ada banyak orang yang senang melihat kelemahan-kelemahan orang lain, kekurangan-kekurangan orang lain. Seperti yang dialami oleh Ham. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita suka dan senang tertarik melihat keburukan-keburukan dan menilai dari sisi kelemahan dan kekurangan orang lain, berarti hidup kita ada di posisi sebagai anak Nuh yang bernama Ham. Ham tertarik untuk melihat keburukan ayahnya. Dan yang kedua, tertarik untuk membicarakan keburukan ayahnya kepada orang lain. Kejadian 9 ayat 22. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sikap yang sangat tidak baik. Ketika kita melihat keburukan orang lain, ketika kita melihat kelemahan orang lain, dan kita mengambil sikap seperti Ham adalah menceritakan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menjadi orang-orang yang tertarik untuk membicarakan kelemahan dan keburukan orang lain. Kita akan coba bandingkan dengan keturunan Esau, bangsa Edom. Kita baca dalam kitab Obadja pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana bangsa Edom, keturunan dari Esau, apa yang dilakukan ketika orang-orang Yehuda diangkut ke pembuangan di Babel. Apa yang dilakukan oleh mereka? Firman Allah katakan mereka memandang saudaranya pada hari kemalangannya. Mereka bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Dan mereka membual. Mereka merasa dirinya baik. Mereka merasa dirinya lebih dari orang-orang yang ia hadapi, yang sedang susah, yang sedang malang, yang sedang alami keadaan-keadaan yang buruk. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Jangan sampai di hidup kita seperti bangsa Edom, memandang rendah saudara kita ketika saudara kita ada di dalam kemalangan. Dan kita bersukacita ketika saudara kita ada di dalam kebinasaan. Dan kita merasa tinggi hati, sombong, membual karena saudara kita susah sedangkan kita dalam keadaan baik. Kita mau belajar bersama untuk kita melihat firman Allah firman Allah saat ini tentang keburukan. Dan kita lihat yang ketiga, terkutuk karena membuka dan membeberkan keburukan orang lain. Kita akan baca dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat 25. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Ham, apa yang dialami oleh Ham ketika Ham melihat keburukan dari ayahnya, apa yang dialami oleh Ham
ketika Ham menceritakan keburukan dari ayahnya kepada saudara-saudaranya di luar, Alkitab menjelaskan terkutuklah. Saudara, bukan berkat tapi kutuk. Kutuk adalah sesuatu yang tidak baik. Dia menerima sesuatu yang tidak baik. Karena ayat ini dikatakan terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina. Kondisi yang terkutuk dan menjadi hamba yang paling hina akibat dari membuka keburukan orang lain, membeberkan dan menceritakan keburukan orang lain. Tetapi di Kejadian pasal 9 ayat yang ke-18 sampai ayat 29 ada dua tokoh yang hebat, yaitu Sem dan Yafet. Sem dan Yafet tidak menerima kutuk, tetapi Sem dan Yafet terima berkat. Apa yang Sem dan Yafet lakukan sehingga Sem dan Yafet diberkati. Kita baca dalam Kejadian pasal 9 ayat 23. Berkat karena menutupi keburukan orang lain. Kejadian 9 ayat 23. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Wow, luar biasa. Tidak mau melihat. Satu hal yang sangat bagus. Seorang anak yang memiliki etika yang tinggi, seorang anak yang sangat menghormati orang tua, seorang anak yang santun sekali. Ketika anak itu melihat kekurangan orang tuanya, apa yang dilakukan? Dia ambil sehelai kain dan membentangkan pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya. Luar biasa. Ini yang sulit. Berkat karena menutupi keburukan orang lain. Yang pertama, tidak mau melihat. Hendaklah kita semua belajar. Karena kita ada di komunitas orang-orang yang belum mencapai kesempurnaan secara sempurna. Kita banyak kelemahan dari sisi teman-teman kita, keluarga kita banyak dan banyak kelemahan. Dan kita mau belajar dari kehidupan Sem dan Yafet. Apa yang dilakukan oleh Sem dan Yafet? Dia mengambil sehelai kain dan membentangkan pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya. Berusaha mengupayakan untuk menutupi. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ketika kita hidup di dalam kasih, maka kasih itu akan menutupi banyak sekali dosa. Seperti pengalaman Sem dan Yafet. Dia ambil sehelai kain. Dia berjalan mundur dan menutupi. Kita bersama merindukan untuk kita menutupi kekurangan kelemahan keluarga kita, menutupi kekurangan kelemahan saudara-saudara kita. Sangat sulit saudara, tetapi ini kunci berkat.
seringkali hidup kita seperti Ham. Kita melihat, bukan hanya melihat, kita membuka, bukan hanya membuka, membeberkan dan menceritakan ke orang lain. Sehingga kita kehilangan berkat. Dan yang kita alami adalah kutuk. Tetapi saat ini kita mau bertobat semuanya. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Dan kita tidak mau melakukan seperti yang Ham lakukan. Kita lihat dari 1 Korintus pasal yang kedua. Bagaimana Paulus melihat jemaat di Korintus. 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Luar biasa sekali kalimat ini dikatakan. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Untuk tidak mau mengetahui apa-apa di antara kamu. Yang aku mengerti di antara kamu, Yesus ada di antara kamu. Kamu adalah milik Yesus Kristus. Yang ketiga, mencegah kemungkinan orang lain melihat. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 23, kita akan baca kembali ayat ini. Kejadian pasal 9 ayat 23, demikian. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkan pada bahu mereka berdua. Supaya orang lain gak melihat. Bukan hanya orang lain, tetapi dirinya juga tidak melihat, tidak mengorek-ngorek. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Mereka nggak mau melihat. Dan mereka mencegah untuk kemungkinan orang lain melihat. Karena ayat ini katakan mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Wow, betapa hebat dan sangat luar biasa. Seringkali kita menjadi manusia, kita tidak bisa melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Bahkan kita iri, kita cemburu atas kesuksesan, kelebihan-kelebihan orang lain. Dan kita lebih menyukai untuk kita lebih tertarik melihat, mendengar, bahkan menceritakan kepada orang lain keburukan orang lain. Tapi luar biasa, Sem dan Yafet. Dia mencegah kemungkinan ada orang lain melihat. Sehingga dia ambil kain untuk membentangkannya dan menutupi. Dia berjalan mundur sehingga tidak melihat. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa mencegah kemungkinan orang lain itu melihat? Kita buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 29. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 29. Ayat yang sangat bagus untuk kita mengerti. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Kita perlu memahami orang lain. Kita perlu merasakan penderitaan orang lain. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur dan duka cita? Bagaimana Paulus sangat luar biasa. Paulus sangat bisa memahami orang lain. Paulus sangat bisa untuk toleransi dengan kelemahan, kekurangan orang lain. Sehingga Paulus katakan di 2 Korintus 11 ayat 29,
Jika ada orang merasa lemah, aku juga ikut merasa lemah. Jika ada orang tersandung, hatiku ikut hancur. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa mencegah kemungkinan orang lain untuk melihat keburukan-keburukan orang lain ketika kita bisa memahami keadaan orang lain. Ketika kita bisa mengerti, kalau aku yang di situ, kalau aku yang diaibkan, kalau aku yang ada di dalam keburukan, apa yang harus aku lakukan? Dan ketika kita bisa memahami keberadaan orang lain yang ada di dalam posisi hidup yang sangat buruk, dan kita ambil ayat ini, jika ada orang merasa lemah, aku turut merasa lemah. Jika ada orang tersandung, hatiku ikut hancur. Kita akan memiliki upaya besar untuk mencegah supaya orang lain juga tidak melihat keburukan-keburukan orang lain. Yang ketiga, saudara, diberkati karena menutupi keburukan orang lain. Beda dengan Ham. Ham katakan ayahnya terkutuklah. Tapi kita akan baca dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-26 sampai ayat 28. Kejadian 9 ayat 26. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ham yang membuka, Ham yang menceritakan aib, keburukan ayahnya. Ayahnya katakan terkutuklah Kanaan. Tetapi ketika ayahnya melihat etika yang tinggi, santun yang tinggi yang dimiliki oleh Sem dan Yafet, apa yang dikatakan Nuh kepada kedua anaknya? Lagi katanya, terpujilah Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Luar biasa. Firman Tuhan katakan, terpujilah Tuhan Allah Sem. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Yafet diberkati. Alkitab katakan tempat kediamannya diperluas. Sem dikatakan terpujilah Allah Sem. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua belajar dari Kejadian 9 ayat 18 sampai 29. Bagaimana kita menanggapi keburukan orang lain. Kita mau belajar bersama untuk kita menutupi. Dan ketika sikap hidup kita seperti Ham yang melihat, yang membuka, menceritakan, yang kita terima adalah kutuk. Tetapi ketika kita ambil kain, kita tutupi dan kita tidak melihat, tidak menceritakan yang kita alami berkat seperti yang dikatakan, oh terpujilah Tuhan Allah Sem. Dan yang ayat 27 katakan Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Belajar untuk bisa memahami keburukan, keadaan orang lain dan menutupinya. Ayat terakhir kita baca dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita
dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita belajar untuk bisa memahami, mengerti dengan orang lain. Alkitab katakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sangat indah saat ini. Kami belajar bersama untuk kami seperti Sem dan Yafet. Untuk menutupi keburukan orang lain. Untuk tidak melihat, untuk tidak menceritakan. Supaya kami alami berkat, berkat, berkat dan bukan kutuk. Berkati kami semua yang sudah dengar firman Allah. Roh Kudus memampukan kami untuk kami melakukan firman Allah, untuk kami bertumbuh di dalam firman Allah. Roh Kudus memampukan kami setelah kami mendengar firman Allah, kami mampu melakukannya. Kami hidup di dalam kasih, karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Apapun yang sedang kami alami, Tuhan menolong. Tuhan melepaskan kami, Tuhan memberikan kemenangan. Berkati bangsaku Indonesia, berkati negeriku Tuhan, berkati kota Tuban. Terima kasih Tuhan. Akhir dari ibadah online saat ini, berkat Allah Bapa, penyertaan Allah Anak, kekuatan, sukacita, semangat, penghiburan, damai, sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.